Kaisar Naga Abadi Chapter 3121 Bahasa Indonesia. Bab 3121, Bertempur Melawan Keajaiban God King. Chu Batian meraung tak percaya. Matanya terbelalak tak percaya. Lu Ming benar-benar tahu cara menggunakan serangan Dewa Perang. Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Asyik, serangan Dewa Perang Padat milik Lu Ming ditujukan pada serangan Dewa Perang Padat milik Chu Batian. Saat tombak itu menancap, angin bertiup dan ruang bergemuruh. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Chu Batian akhirnya bereaksi dan dengan cepat mengendalikan Dewa Perang untuk memblokir. Ledakan. Kedua Dewa Perang raksasa bertabrakan, menciptakan gelombang udara tak berujung. Sumber, Novgo.co. Namun, begitu kedua Dewa Perang itu bersentuhan, retakan mulai muncul pada Dewa Perang yang telah dipadatkan Chu Batian. Seperti jaring laba-laba, retakan menutupi seluruh tubuhnya. Lalu, meledak dengan suara, bang. Aduh! Chu Batian memuntahkan seteguk darah dan mundur. Membunuh. Mati! Teriak Lu Ming. Dewa Perang di langit menggerakkan lengannya dan menusukkan tombaknya ke Chu Batian. Tombak itu melintasi angkasa dalam sekejap dan menuju Chu Batian. Ah! Diselimuti oleh niat membunuh yang dingin, Chu Batian berteriak ketakutan. Berhenti. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat keluar dari tepi ring pertarungan dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum dia bisa mencapai Lu Ming, kilatan tombak mengerikan sebesar gunung menyapu ke arah Dewa Perang yang telah dipadatkan Lu Ming. Gelombang udara yang dahsyat menyapu Dewa Perang, menyebabkannya bergetar hebat. Kemudian, ia meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Pada saat berikutnya, seorang pemuda berbaju hitam muncul di depan Chu Batian. Auranya yang ganas menyebar seperti gelombang. Dewa Raja. Pemuda itu adalah Raja Dewa dan seorang jenius. Kekuatan surgawi yang ia kendalikan adalah kekuatan surgawi tingkat dewa. Lu Ming dapat mengetahui bahwa tingkat kultivasi pihak lain berada pada tingkat pertama alam Raja Dewa. Seperti yang diharapkan, pemahamanku tentang serangan Klomaros masih belum cukup. Lu Ming bergumam, tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun Raja Surgawi tingkat pertama jauh lebih kuat daripada Raja Surgawi setengah langkah, Lu Ming tidak takut mengingat kekuatannya saat ini. Alasan mengapa Dewa Perang, yang baru saja dibentuknya adalah karena pemahamannya terhadap serangan Dewa Perang belum cukup. Lu Ming, aku, Chu Wei, akan menjadi lawanmu. Ahli alam Raja Dewa tingkat pertama berkata dengan dingin. Auranya sangat keras dan dia menunjukkan kekuatan seorang Raja Dewa. Kau tak tahu malu. Seorang jenius Raja Dewa ingin melawan Dewa Surgawi. Wu Ming meraung. Wajah Chu Wei sedikit memerah. Seorang Raja Dewa yang bermartabat benar-benar menantang eksistensi Dewa Surgawi tingkat ketujuh, sungguh agak memalukan. Namun, dia harus membunuh Lu Ming hari ini. Kalau tidak, keluarga Dewa Perang akan dipandang rendah oleh orang lain. Klan Dewa Perang dulunya sangat hebat, tetapi selama bertahun-tahun ini, mereka terus merosot dan tidak lagi memiliki kejayaan seperti dulu. Namun, pada generasi ini, klan Dewa Perang telah menghasilkan banyak bakat. Para jenius yang tak tertandingi muncul seperti rebung setelah hujan. Hal ini membuat orang-orang klan Dewa Perang memiliki semacam ambisi untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Pada saat ini, bagaimana mereka bisa ditekan oleh orang lain? Oleh karena itu, meskipun dia tahu itu memalukan, dia harus bergerak dan membunuh Lu Ming. Lu Ming, kamu harus mati karena membunuh kebanggaan klan Dewa Perang. Chu Wei berteriak. Maksudnya jelas. Ini bukan duel biasa, tapi balas dendam. Kalau begitu, dia akan punya alasan untuk bergerak. Tidak tahu malu itu tidak tahu malu, alasan apa yang kamu cari? Wu Yue mengikuti dan berteriak. Chu Wei mendengus dingin dan mengabaikan Wu Ming dan Wu Yue. Dia melangkah maju dan auranya yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Jelaslah dia ingin memaksa Lu Ming bertarung. Ayo. Pada saat ini, suara tenang Lu Ming terdengar. Meskipun suaranya tenang, suaranya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Lu Ming telah melihat banyak Raja Dewa biasa dan telah bertarung dengan mereka berkali-kali. Namun, dia belum pernah bertarung melawan Raja Dewa yang luar biasa yang mengendalikan kekuatan Dewa tingkat dewa.
Dia sangat menantikannya. Suara Luming membuat semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka Luming benar-benar berani menerima tantangan itu. Membunuh. Chu Wei tidak ragu lagi dan menyerang dengan agresif. Dia mengayunkan tombaknya dan cahaya tombak yang besar menekan Luming. Tampaknya dia bermaksud untuk menghancurkan Luming menjadi pasta daging dengan satu serangan. Kekuatan surgawi Raja Dewa menyembur keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Energi yang sangat besar menyebar ke segala arah. Fenomena naga surgawi. Luming bergumam dan mengeluarkan jurus perwujudan naga surgawi. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya menjadi liar dan melesat keluar dengan liar. Raung, raung, raung. Di langit, naga-naga dewa bercakar 9 berkumpul satu demi satu. Dalam sekejap, 5 naga dewa bercakar 9 telah berkumpul. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka saat mereka bergegas menuju Chu Wei. Ledakan, ledakan. Naga surgawi bercakar 9 itu terus-menerus menghantam cahaya tombak Chu Wei. Naga itu meledak dan berubah menjadi energi besar yang menyebar ke segala arah. Kau tidak bisa menghentikanku. Pergilah ke neraka. Chu Wei berteriak. Kekuatan surgawi melonjak dan kilauan tombak terus menekan Luming. Benarkah begitu? Kelima naga dewa bercakar 9 itu berhasil dikalahkan, tetapi ekspresi Luming tetap tenang. Ia terus memukul dengan kedua tinjunya. Raungan naga bergema sekali lagi, mengguncang langit dan bumi. Pada saat berikutnya, lebih dari 10 naga dewa bercakar 9 muncul di langit. Ya, ada 15 orang. Setelah lebih dari 150 tahun berkultivasi dan dengan bimbingan Lan Sang, pemahaman Luming terhadap teknik materialisasi naga suci telah meningkat pesat. Sekarang, dia dapat memadatkan 15 gambaran naga surgawi sekaligus. 15 naga surgawi raksasa bercakar 9 memenuhi langit. Tubuh mereka menggeliat dan kekuatan naga mereka sangat mencengangkan. Murid banyak penonton mengerut, dan mereka berseru, ada begitu banyak naga dewa bercakar 9. Keterampilan rahasia macam apa ini? Sungguh teknik rahasia yang menakjubkan. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, 15 naga surgawi bercakar 9 telah menerkam ke arah Chu Wei. Cahaya tombak yang dipadatkan Chu Wei mulai bergetar hebat. Kemudian, meledak dengan suara keras. Setelah menghancurkan pancaran tombak Chu Wei, naga surgawi bercakar 9 yang tersisa terus menerkam Chu Wei. Ekspresi Chu Wei berubah drastis dan dia berteriak, serangan Dewa Perang. Baju perang di tubuhnya memancarkan cahaya terang. Di langit, Dewa Perang, yang besar terbentuk. Ia memegang tombak panjang dan tampak sangat kuat. Wus, wus, wus. Tombak di tangan Dewa Perang bergetar, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bayangan tombak itu melesat ke arah naga surgawi bercakar 9. Chu Wei telah menggunakan jurus pamungkas klan Dewa Perang. Meskipun Chu Wei belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, tingkat kebangkitannya telah mencapai lebih dari 90%. Dengan tambahan kekuatan surgawi dari alam Raja Surgawi, serangan Dewa Perang memiliki kekuatan tak terbatas. Bahkan lebih kuat dari Chu Basing dan Chu Batian. Langit di atas arena pertarungan mendidih. Gelombang energi menyebar dalam bentuk lingkaran seolah-olah akan melahap segalanya. Keduanya bertarung dengan sengit dan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Raja Dewa, dia memang jauh lebih kuat dari Raja Dewa setengah langkah. Hati Luming tergerak. Para jenius seperti Chu Basing dan Chu Batian pasti mampu menekan Raja Dewa tingkat pertama biasa, atau bahkan membunuh mereka. Namun, mereka jelas bukan tandingan para jenius seperti Chu Wei. Luming dapat dengan mudah mengalahkan Chu Batian, namun tidak akan mudah menghadapi Chu Wei. Kaisar Naga Abadi Chapter 3122 Bahasa Indonesia. Bab 3122, Bab 3122 Kelompok. Luming dapat dengan mudah mengalahkan Chu Batian, namun tidak akan mudah menghadapi Chu Wei. Tentu saja, ini karena Luming belum berubah menjadi tubuh dewa kuno. Begitu dia berubah, akan mudah untuk berurusan dengan Chu Wei. Namun, Luming tidak ingin menggunakan tubuh dewa kunonya untuk saat ini. Rantai es. Dengan satu pikiran dari Luming, 9 rantai es terbang keluar seperti 9 ular panjang, menjerat Chu Wei.
9 rantai es dengan mudah melewati gelombang Qi dan menyapu ke arah Chu Wei. Sebelum rantai es itu sampai padanya, hawa dingin yang mengerikan telah menyebabkan ekspresi Chu Wei berubah. Dewa Perang berlari kencang. Chu Wei meraung keras. Momentum tombak itu berubah lagi, memancarkan fluktuasi yang lebih mengerikan. Sumber, Novgo.co. Di langit, Dewa Perang lain terbentuk. Namun, Dewa Perang ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Dewa Perang ini menunggangi kuda perang yang besar. Dengan itu, pergerakan Dewa Perang menjadi jauh lebih lincah. Chu Wei sendiri berdiri di atas kepala Dewa Perang. Kuda perang itu menghentakkan kakinya di udara dan langit bergemuruh. Kuda itu melesat seperti hantu dan lolos dari jangkauan rantai es, menyerbu ke arah Lu Ming. Asyik. Sebuah cahaya tombak besar melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Aneh sekali serangan Dewa Perang bisa digunakan seperti ini. Jantung Lu Ming berdebar kencang. 9 rantai es itu ditarik dengan cepat. Ia nyaris tidak berhasil membentuk dinding. Kilatan tombak itu mengenai dinding yang dibentuk oleh rantai es dan berhasil diblokir. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi Lu Ming, kekuatan rantai es bertambah kuat dan pertahanannya pun meningkat. Setelah memblokir serangan, rantai es bergerak dan segera melakukan serangan balik, berputar ke arah Chu Wei. Pada saat yang sama, Lu Ming terus-menerus meninju dengan kedua tangannya. 15 naga dewa bercakar 9 berkumpul di langit dan menerkam Chu Wei dari segala arah, meraung dengan ganas, menghalangi jalan mundurnya. Membunuh bulan. Setelah mengeluarkan fenomena naga suci, Lu Ming segera mengeluarkan tombak panjangnya dan mengeluarkan teknik, memotong bulan, menebasnya ke arah Chu Wei. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit dikirim ke arah Chu Wei. Pada saat yang sama, Lu Ming melancarkan 3 jenis teknik serangan. Serangannya bagaikan badai. Ekspresi Chu Wei sangat serius. Dia juga menggunakan semua kemampuannya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Dia adalah orang pertama yang mengayunkan rantai es, tetapi naga surgawi bercakar 9 segera menyerangnya. Ketika dia memblokir serangan naga surgawi bercakar 9, pembunuh bulan datang lagi. Pada akhirnya, Chu Wei tidak berhasil menangkis pedang pembunuh bulan dan malah menghantam kepala Dewa Perang. Dewa Perang bergetar hebat dan meledak. Kekuatan yang melonjak itu menyerbu ke arah Chu Wei. Tubuh Chu Wei terdorong mundur puluhan ribu meter, dan dia memuntahkan seteguk darah. Membunuh. Lu Ming tidak memberi Chu Wei kesempatan untuk mengatur napas. Dia menyerang ke depan dengan tombaknya. Dalam sekejap, 3 tombak berbentuk bulan sabit menebas Chu Wei. Chu Wei terluka dan tidak bisa menggunakan banyak tenaganya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, itu tidak akan berguna. Dia nyaris berhasil menghalangi 2 tombak berbentuk bulan sabit, tetapi dia tidak dapat menghalangi yang ketiga. Cahaya tombak berbentuk bulan sabit yang ketiga mengenai Chu Wei dan melemparkannya sejauh 100.000 meter dari ring pertarungan. Ledakan. Chu Wei jatuh menghantam tanah dengan keras dan tergelincir puluhan ribu meter, meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Chu Wei tergeletak di jurang, darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya, dan napasnya sangat lemah. Baju zirahnya terbelah dan dia hampir terpotong menjadi 2. Chu Wei dikalahkan. Seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak orang yang menyaksikan Lu Ming bertarung untuk pertama kalinya benar-benar terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia hanya dewa surgawi tingkat 7, tetapi dia telah mengalahkan Chu Wei. Chu Wei bukanlah seorang raja dewa biasa. Ia adalah seorang raja dewa yang luar biasa yang telah menguasai kekuatan dewa tingkat dewa. Namun, ia masih belum sebanding dengan Lu Ming. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar mengejutkan. Fiuh, menakutkan, benar-benar menakutkan. Banyak orang menghela napas panjang, wajah mereka penuh keterkejutan. Rumah Raja Surgawi 9 pedang apa? Klan Dewa Perang apa? Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lu Ming menatap Chu Wei dan berkata dengan acuh tak acuh. Hal ini membuat wajah Chu Wei dan Chu Batian menjadi sangat jelek. Penghinaan, ini adalah penghinaan besar. Ada banyak jenius di generasi klan Dewa Perang. Awalnya, mereka ingin naik ke tampuk kekuasaan. Namun, mereka terus-menerus dikalahkan oleh Lu Ming.
Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi reputasi klan Dewa Perang. Bocah sombong, apa kau pikir kau bisa menghina klan Dewa Perang? Kau cari mati. Siapa kamu? Terdengar suara dingin mencaci dari kejauhan. Kemudian, sekelompok pemuda datang mendekat. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok pemuda ini. Kebanyakan dari mereka membawa pedang di punggung mereka, dan aura mereka setajam bilah pisau. Inilah paragon dari rumah Raja Surgawi 9 bilah. Seseorang berseru. Jelaslah bahwa lebih banyak lagi kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 bilah telah tiba. Para tokoh utama dari Nine Blades Heavenly King Mansion yang berada di sekitar hanya sebagian kecil dari kelompok itu. Saat ini, bahkan lebih banyak lagi yang telah tiba. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 pedang itu sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah tiba. Asyik, salah satu pemuda itu sangat sombong. Dia menebas Luming dari jarak jauh. Pedang astral besar, yang membentang ratusan mil, menebas Luming dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Udara di langit bergejolak, disertai lolongan yang mengerikan, seakan-akan hendak membelah area itu menjadi dua. Mata Luming sedikit menyipit. Pihak lain telah menebas dari jarak yang sangat jauh. Namun, kekuatan tebasan ini membuat ekspresi Luming menjadi serius. Ini karena kekuatan tebasan ini telah melampaui serangan terkuat Cuwei. Fenomena naga surgawi. Serang. Luming menggeram dan melambaikan tangannya dengan cepat. Raungan naga terdengar dan 15 naga surgawi bercakar 9 terbentuk dan menerkam ke depan. Pada saat yang sama, 9 rantai es terbang keluar dan membentuk lapisan pertahanan di depan Luming. Di tubuh Luming, muncul baju zirah emas merah 9 lapis. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, ledakan dahsyat terdengar. 15 naga dewa bercakar 9 itu hancur berkeping-keping saat mereka dikalahkan satu persatu. Kemudian, pedang itu menebas tembok pertahanan tempat rantai es saling bertautan. Saat percikan api beradu, rantai es bergetar dan akhirnya retak. Ki pedang yang mengerikan menembus celah dan menebas baju besi Crimson Gold 9 lapis. Berdebar, tubuh Luming bergetar hebat dan dia terdorong mundur. Dia baru berhenti ketika dia mencapai tepi arena pertarungan. Faktor kekuatan surgawi asal, Luming menyipitkan matanya. Pemuda yang baru saja menyerang juga berada di tingkat pertama alam Raja Dewa. Namun, ia telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal, sehingga kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Cuwei. Itulah faktor kekuatan surgawi asal. Merasakan aura di tubuh orang ini, yang lain juga berteriak kaget. Asyik, pemuda itu melangkah maju dan mendarat di ring pertarungan, aura dinginnya menyelimuti Luming. Siapa yang memberimu nyali untuk menghina istana surgawi 9 pedang dan klan Dewa Perang? Sombong sekali. Ayo, lawan aku. Pemuda itu berteriak dingin. Dia sombong dan angkuh. Dia sama sekali tidak menganggap serius Luming. Meskipun Luming kuat, dia yakin dia bisa menghancurkannya dengan mudah. Kaisar Naga Abadi Chapter 3123 Bahasa Indonesia. Bab 3123, Pangeran Ketiga, Jiu Juemu. Seorang raja ajaib yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Petik 2. Luming bergumam, tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Orang seperti inilah yang akhirnya memberi Luming sedikit tekanan. Chuba Xing, Chuba Tian, dan yang lainnya hanya setengah langkah dari Raja Dewa, tetapi setelah membangkitkan faktor asal kekuatan dewa, kekuatan tempur mereka sudah sangat mengerikan. Mereka bahkan dapat melintasi alam yang luas dan mengalahkan Raja Dewa. Setelah mencapai alam Raja Dewa, kekuatan bertarung mereka akan meroket dan peningkatannya sangat mengejutkan. Karena mereka berdua berada di alam Raja Dewa tingkat pertama, sosok sepertinya pasti bisa membunuh Cuwei dengan mudah. Luming tidak takut. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Kekuatan tempurnya telah meningkat tajam selama bertahun-tahun, dan dia siap bertempur habis-habisan. Ayo, tunjukkan padaku kekuatanmu. Jangan kecewakan aku seperti dua sebelumnya. Sumber, Novgo.co. Luming berkata dengan tenang. Perkataannya membuat kelopak mata banyak orang berkedut.
Lu Ming benar-benar berani. Dia ingin menantang pihak lain. Mungkinkah Lu Ming benar-benar dapat bertarung melawan orang seperti itu? Itu terlalu mengerikan. Meskipun Lu Ming dapat mengalahkan Chu Wei, dia jelas bukan tandingan orang ini. Perbedaan antara mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal dan mereka yang belum membangkitkannya terlalu besar. Benar sekali, celah ini terlalu sulit untuk dilewati. Banyak orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka tidak menyangka Lu Ming bisa mengalahkan pihak lain. Hahaha, Dewa Langit tingkat 7 benar-benar berbicara seperti ini padaku. Bagus, bagus, bagus. Datang ke rumah besar Raja Surgawi 9 Absolut kali ini benar-benar memperluas wawasanku. Kalau begitu, datanglah. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau blokir dariku. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 Pedang tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menggoyangkan tubuhnya dan menghunus pedang perang di punggungnya. Energi pedang membumbung tinggi ke langit, mengaduk angin dan awan dengan aura yang mengejutkan. Melihat pihak lain hendak bergerak, kekuatan surgawi dalam tubuh Lu Ming mulai beredar liar. Dia ingin berubah menjadi tubuh dewa kuno untuk melawan pihak lain. Seorang God King yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sebenarnya ingin berurusan dengan dewa surgawi tingkat ketujuh. Apakah rumah Raja Surgawi 9 Pedang benar-benar berpikir bahwa rumah Raja Surgawi 9 mutlak mudah diganggu? Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Kemudian, sekelompok orang terbang dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, sekelompok kesayangan surga muda muncul di langit. Orang yang memimpin mengenakan pakaian mewah dan memiliki wajah yang tampan. Dia berdiri di sana dan memancarkan aura yang agung. Pangeran ketiga, ini pangeran ketiga. Salam, pangeran ketiga. Banyak orang melihat pemuda ini dan membungkuk memberi salam. Ternyata orang ini adalah putra dari 9 Raja Surgawi Absolut, dan juga pangeran ketiga dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut, 9 Mu Absolut. Dia juga merupakan kesayangan surga yang tak tertandingi. Jiu Juemu, kamu ingin ikut campur? Di atas ring pertarungan, pemuda dengan pisau di punggungnya berkata dengan dingin. Dia menatap pangeran ketiga seperti dua bilah pedang dewa. Omong kosong. Kau adalah Raja Surgawi dan kau bahkan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Namun, kau ingin berurusan dengan Dewa Surgawi tingkat ketujuh dari rumah Raja Surgawi Absolut ke-9 milikku. Kau boleh saja tidak tahu malu, tetapi aku tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Pangeran ketiga berkata dengan dingin. Dia melangkah turun dan mendarat di samping Lu Ming. Ledakan. Aura mengerikan juga meledak dari tubuh pangeran ketiga. Aura yang kuat dan kuno memenuhi udara. Alam Raja Dewa tingkat pertama. Pangeran ketiga, Jiu Juemu, juga berada di tingkat pertama alam Raja Dewa dan telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal. Aura yang dahsyat itu menghanyutkan aura paragon dari mansion Raja Surgawi 9 bilah. Jiu Juemu, sebaiknya kau tidak ikut campur. Orang ini membunuh kesayangan surga dari klan Dewa Perang di kota kuno Bulan Bintang. Karena itu, dia harus mati. Kata paragon dari kediaman Raja Surgawi 9 bilah dengan dingin. Sungguh lelucon. Di kota kuno Star Moon, terjadi pertempuran dan perebutan harta karun yang kacau balau. Membunuh adalah hal yang biasa. Di masa lalu, banyak orang dari Nine Absolute Heavenly King Mansion tewas di tanganmu. Apakah kamu diizinkan membunuh orang-orang kami, tetapi kami tidak diizinkan membunuh orang-orangmu? Petik 2. Pangeran ketiga bertanya. Orang yang dia bunuh adalah putra dari tokoh penting di klan Dewa Perang. Kata Raja Surgawi, kesayangan surga dari 9 bilah, dengan dingin. Aku tidak peduli siapa dia. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pangeran ketiga juga sangat mendominasi. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia awalnya ingin bertarung dengan pihak lain untuk menguji kekuatannya sendiri. Dia tidak menyangka pangeran ketiga akan ikut campur dan dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Lu Ming tidak keberatan. Jika dia ingin bergerak, ada banyak lawan. Jiu Juemu, apakah kalian mencoba menindasku dengan jumlah kalian? Kata Raja Surgawi, kesayangan surga dari 9 bilah, dengan dingin.
Begitu dia selesai berbicara, semua orang kesayangan surga dari Nine Blades Heavenly King Mansion semuanya melepaskan aura mereka. Kebanyakan dari mereka adalah Divine King. Aura gabungan dari begitu banyak orang sungguh mengejutkan. Memangnya kenapa kalau ada lebih banyak orang? Ingat, ini adalah rumah dari 9 Raja Surgawi yang absolut. 30.000 kata itu diteriakkan dengan dingin. Saat berikutnya, pemuda kesayangan surga yang datang bersama pangeran ketiga juga meledak dengan aura yang mengejutkan. Kami bersedia bertarung bersama pangeran ketiga. Dan EBSCP, setelah itu, para penonton bersorak dan meledak dengan energi. Kami bersedia bertarung bersama pangeran ketiga. Kemudian, lebih banyak orang mengikuti dan berteriak. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, ribuan aura membumbung tinggi ke angkasa dan menekan para teladan dari rumah Raja Surgawi 9 bilah. Terlalu mengejutkan bagi begitu banyak orang untuk melepaskan aura mereka pada saat yang sama. Aura para jenius dari Nine Blades Heavenly King Mansion hancur. Tubuh mereka bergetar hebat, dan wajah mereka menjadi pucat. Apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin memulai perang habis-habisan dengan rumah Raja Surgawi 9 bilahku? Teriak seorang kesayangan surga dari rumah Raja Surgawi 9 bilah. Jika kau ingin memulai perang, maka mulailah perang. Apakah kau pikir aku takut padamu? Matilah! Teriak pangeran ketiga dengan dingin. Dia sangat mendominasi dan tidak menyerah sama sekali. Auranya terus menekan para pahlawan dari istana Raja Surgawi berbilah 9. Pada saat yang sama, aura orang lain juga berkumpul dan menekan pihak lain. Paragon dari rumah Raja Surgawi 9 bilah bergetar hebat seolah hendak berlutut. Wajah mereka memerah karena mereka berusaha keras untuk melawan. Namun, jika terus seperti ini, cepat atau lambat mereka akan terluka dan bahkan mungkin akan berlutut. Mereka semua adalah kesayangan surga. Jika mereka dipaksa berlutut, itu akan menjadi penghinaan besar bagi rumah besar Raja Surgawi 9 pedang. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan tampaknya telah terjadi di langit. Aura yang mengerikan menghantam seperti air pasang. Aura ini terlalu mengerikan. Aura itu luas dan perkasa, dipenuhi aura agung. Aura itu tinggi dan perkasa, dan tidak dapat dilawan. Di depan aura ini, semua orang seperti semut. Begitu auranya ditekan, aura semua orang runtuh seperti tahu. Jiu Juemu, Lu Ming, dan sebagian besar orang di tempat kejadian gemetar hebat seolah-olah mereka telah disambar petir. Tubuh mereka gemetar dan mereka memuntahkan seteguk darah. Aura seorang dewa surgawi. Setan tulang meraung di lautan kesadarannya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga bisa merasakan bahwa ini pasti aura seorang dewa. Lu Ming telah merasakan aura Si Kong Nan dan juga aura 9 Raja Surgawi yang absolut. Aura ini sangat mirip dengan Si Kong Nan dan 9 Raja Surgawi yang absolut. Mereka berada pada level yang sama. Dia bahkan lebih mengerikan dari Si Kong Nan, lebih mendalam dan tak terduga. Yang lainnya juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi mereka dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Orang ini jelas merupakan ahli yang mengerikan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3124 Bahasa Indonesia. Bab 3124, Manik Asal Kekuatan Surgawi. Aura di langit terus menyebar, seolah-olah seekor binatang buas yang sangat mengerikan akan segera muncul. Lalu, sebuah sosok muncul di langit. Sosok ini diselimuti cahaya surgawi, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, dia memancarkan kesan yang sangat mengesankan. Semua aura datang dari orang ini. Raja Surgawi, itu Raja Surgawi. Para teladan dari rumah Raja Surgawi 9 bilah sangat gembira. Raja Surgawi, itu adalah Raja Surgawi 9 bilah. Hati orang-orang di tempat kejadian bergetar. Orang ini adalah Raja Surgawi 9 pedang. Sumber, Novgo.co. Raja Surgawi 9 bilah telah secara pribadi bergerak. Nine Blades, apa yang kau lakukan? Menyerang orang-orangku di wilayahku. Apa kau benar-benar berpikir aku orang yang mudah diajak bicara? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini datang dari arah yang tidak diketahui, tetapi tiba-tiba menyebar ke segala arah.
Saat suara itu terdengar, aura misterius juga memenuhi udara. Aura mengerikan dari Raja Surgawi 9 segera sirna oleh aura ini. Tekanan pada Lu Ming, Jiu Juemu, dan yang lainnya pun berkurang. Mereka menghela napas panjang lega. Mereka merasakan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Menghadapi Raja Surgawi yang menggunakan 9 pedang, tekanan yang mereka rasakan terlalu besar, seolah-olah mereka akan menghadapi bencana kapan saja. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Tuan Surgawi. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat. Sekali lagi, dia merasakan kekuatan seorang dewa. Di hadapan ahli seperti itu, dia bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Bahkan, ia tidak mampu untuk melawan. Kesenjangannya terlalu besar. Ayah! Pangeran ketiga berseru kaget. Ini potongan Heavenly King 9. Banyak orang terkejut. Sesaat kemudian, ruang di atas kepala semua orang mulai beriak, lalu sebuah sosok muncul. Lu Ming mengenali sosok itu sekilas. Itu adalah Raja Surgawi 9 Absolut. Lu Ming sedikit terdiam. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik dua orang hebat, Raja Surgawi 9 Absolut dan Raja Surgawi 9 Pedang, ketika dia baru saja bertarung dengan beberapa orang jenius dari kediaman 9 Pedang. Kedua Raja Surgawi merupakan tokoh penting bahkan dalam dinasti suci yang sangat hampa. 9 segel. Raja Surgawi 9 Pedang bergumam, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aura yang mengerikan menyerbu ke arah Raja Surgawi 9 Pedang. Potongan 9 Raja Surgawi juga mengeluarkan aura. Ledakan. Kedua aura itu bertabrakan, dan ruang bergetar hebat. Seolah-olah seluruh langit berbintang bergetar hebat. Yang paling menggemparkan adalah tetap saja hati semua orang. Banyak orang menantikannya, tetapi mereka juga gugup. Dengan dua Raja Surgawi, pertempuran besar akan terjadi hari ini. Pertarungan antara Raja Surgawi pasti akan menggemparkan dan menghancurkan. Nine Blades, apa yang ingin kau lakukan di rumah Nine Absolute Heavenly King milikku? Jika kau benar-benar ingin memulai perang denganku, maka mari kita bertarung. Suara absolut Raja Surgawi 9 bergema di seluruh area. Jiu Jue, kenapa kamu begitu gugup? Raja Surgawi 9 Pedang menyeringai. Aura di tubuhnya dengan cepat ditarik kembali, menjadi seperti batu tanpa jejak aura yang bocor keluar. Pada saat yang sama, cahaya surgawi di tubuhnya juga menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Pria parubaya berwajah persegi. Wajahnya setajam pisau. Saat dia membuka matanya, tampak ada cahaya pisau yang mengerikan melesat keluar. Inilah Raja Surgawi dengan 9 bilah pedang. 9 bilah, apa yang coba kamu lakukan? Raja Surgawi 9 potongan bertanya lagi. Kekuatan 9 pedang Raja Surgawi tidak terduga. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak yakin apakah dia akan menang. Dan di rumah Raja Surgawi 9 Pedang, selain dia, tidak ada orang lain yang sebanding dengan rumah Raja Surgawi 9 Pedang. Oleh karena itu, pihak lain berani membawa orang ke 9 istana Raja Surgawi Absolut. Alasan mengapa aku membawa orang-orangku ke sini sederhana saja. Pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void yang Agung sudah dekat. Bukankah akan hebat jika membawa orang-orang kesayangan surga ini ke sini dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain? Petik 2. Raja Surgawi 9 bilah tersenyum. Selain itu, aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Raja Surgawi 9 bilah ditambahkan. Hadiah besar. Hadiah besar apa? 9 Raja Surgawi yang absolut berkata. 9 pedang Raja Surgawi akan membawa hadiah besar. Dia benar-benar meragukannya. Semuanya, silakan lihat. Raja Surgawi 9 pedang tersenyum, dan telapak tangannya bersinar. Sebuah manik bundar yang hitam seperti tinta dan terus berputar muncul di tangannya. Mata semua orang tentu saja tertuju pada manik-manik itu. Apa ini? Banyak orang tercengang. Namun, pupil sejumlah kecil orang berkontraksi seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Mungkinkah ini adalah manik asal kekuatan dewa yang legendaris? Seorang lelaki tua berseru, suaranya bergetar. Apa? Manik asal kekuatan surgawi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Raja Surgawi 9 Pedang bersedia mengeluarkan mutiara kekuatan surgawi?
Suasana menjadi kacau balau. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal mungkin dapat membangkitkan teknik rahasia asal dari faktor kekuatan surgawi asal. Teknik rahasia ini tersembunyi dalam faktor kekuatan surgawi. Itu adalah teknik rahasia yang dikendalikan oleh para dewa primitif. Keterampilan rahasia semacam ini misterius dan tidak terduga. Kekuatannya mengerikan, dan dapat digunakan dengan sepenuh hati. Keterampilan ini dapat menemani seseorang seumur hidup dan tak ternilai harganya. Akan tetapi, peluang untuk terbangun sangat rendah, begitu rendahnya hingga mengejutkan. Dan tidak ada aturan, itu murni berdasarkan bakat individu. Beberapa orang dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal setelah kebangkitan pertama faktor kekuatan surgawi asal. Beberapa orang hanya dapat memahami keterampilan rahasia asal setelah 2 kali kebangkitan. Beberapa orang dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal untuk ketiga kalinya. Terlebih lagi, dari 10.000 orang yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal, mungkin tidak ada satupun yang dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal. Itu terlalu sulit. Namun, ada berbagai macam hal aneh di dunia, dan akan selalu ada berbagai macam harta karun yang menakjubkan. Mutiara kekuatan surgawi adalah harta karun tertinggi yang dapat membantu orang memahami teknik rahasia asal faktor kekuatan surgawi. Tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Ini hampir setara dengan mendapatkan mutiara kekuatan surgawi dan memahami keterampilan rahasia asal-usul. Nilai ini terlalu berharga. Nilai ini sangat menarik bagi para jenius yang ingin menguasai generasi muda. Namun, jumlah manik-manik asal kekuatan surgawi terlalu sedikit. Itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya karena kultivasi seseorang tinggi atau statusnya tinggi. Itu membutuhkan keberuntungan dan keberuntungan. Dia tidak menyangka bahwa Raja Surgawi 9 bila akan memiliki mutiara kekuatan surgawi. Banyak mata orang yang terbakar oleh hasrat. Jika bukan karena fakta bahwa mutiara asal kekuatan surgawi berada di tangan Raja Surgawi 9 pedang, yang lain pasti sudah menembak. 9 Raja Surgawi juga terkejut. 9 pedang, apa tujuanmu mengeluarkan mutiara kekuatan surgawi? Sangat mudah. Saya berencana untuk mengadakan acara untuk para paragon dari Rumah Raja Surgawi 9 Pedang dan Rumah Raja Surgawi 9 Mutlak untuk bersaing. Mutiara asal kekuatan surgawi akan menjadi milik siapapun yang bisa mendapatkannya. Tidak seorang pun diizinkan untuk merebutnya. Kata Raja Surgawi 9 Pedang. Semua orang terkejut mendengar kata-katanya. Raja Surgawi 9 Pedang ingin mengambil mutiara kekuatan surgawi dan membiarkan generasi muda memperebutkannya. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Bahkan para kesayangan surga dari Rumah Raja Surgawi 9 bilah pun terkejut. Para teladan dari kedua belah pihak dari Rumah Raja Surgawi 9 Pedang dan Rumah Raja Surgawi 9 Absolut memiliki cahaya yang menyala-nyala di mata mereka. Mata para jenius yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal menyala dengan gairah. Kaisar Naga Abadi Chapter 3125 Bahasa Indonesia. Bab 3125, Bab 3125 menyebabkan gelombang. Akademi Suci Kerajaan Void Besar akan segera mengadakan pertemuan. Begitu dia memperoleh mutiara kekuatan surgawi dan memahami kekuatan surgawi asal, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, ketika Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan pertemuan, mereka akan mampu mengejutkan dunia dengan satu prestasi gemilang. Mereka akan mampu menekan semua pahlawan yang luar biasa dan memperoleh posisi yang sangat tinggi. Ini akan sangat penting bagi masa depan mereka. Aneh kalau dia tidak tergoda. 9 bilah, aku tidak menyangka kamu rela menghabiskan begitu banyak. Wajah Raja Surgawi 9 luka menjadi gelap. Aku tidak punya pilihan selain membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Raja Surgawi 9 Pedang mencibir. Mata 9 Dewa Surgawi tampak dingin. Dia sudah mengetahui rencana 9 Pedang Surgawi. Ketika mereka masih muda, Raja Surgawi 9 Pedang membunuh adik laki-laki Raja Surgawi 9 Pedang. Kedua belah pihak memiliki perseteruan maut, dan Raja Surgawi 9 Pedang selalu ingin membalas dendam. Sumber, Novgo.co
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kedua kerajaan Raja Surgawi saling bertarung. Terakhir kali, pedang 9 Raja Surgawi telah menyuap si Kong Nan dan menyuruhnya diam-diam membantu klan es gelap mencuri kristal 9 Dewa Mutlak. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kecurigaan di antara keluarga besar dari Istana 9 Raja Surgawi Mutlak dan menyebabkan konflik antar dunia. Dia ingin menyebabkan perang antar keluarga besar dan melemahkan kekuatan keseluruhan Istana 9 Raja Surgawi Mutlak. Setelah kekuatan 9 kediaman Raja Surgawi Absolut melemah sampai batas tertentu, Raja Surgawi 9 Pedang dapat memimpin pasukannya dan menerobos kediaman Raja Surgawi 9 Absolut. Sayangnya, rencana mereka terakhir kali telah terwujud dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Kali ini, Raja Surgawi dengan 9 pedang memiliki tujuan yang sama. Menggunakan manik sumber kekuatan surgawi sebagai panduan agar keluarga-keluarga besar dapat memperjuangkannya. Manik sumber kekuatan surgawi terlalu berharga. Untuk memperjuangkannya, para jenius pasti akan bertarung dengan sekuat tenaga. Saling membunuh adalah hal yang sangat wajar. Pada saat itu, jika banyak orang kesayangan surga meninggal, sudah pasti akan memperparah konflik antar keluarga dan berujung pada perang. Inilah rencana Raja Surgawi dengan 9 pedang. Bagaimana Anda ingin melanjutkan? Raja Surgawi 9 Potongan bertanya. Sangat mudah. Kali ini, aku akan membentuk formasi besar. Semua talenta Supreme yang berpartisipasi akan memasuki formasi. Aku akan meletakkan mutiara sumber kekuatan suci pada boneka. Talenta Supreme yang memasuki formasi hanya perlu merebut mutiara sumber kekuatan suci dan tinggal di formasi selama sebulan. Setelah sebulan, mutiara sumber kekuatan suci akan menjadi milik siapapun yang masih memiliki mutiara sumber kekuatan suci. Tidak seorang pun diizinkan untuk merebutnya. Jika tidak, mereka akan menjadi musuhku. Tentu saja, ada batasan untuk kultivasi para jenius yang dapat memasuki formasi. Level kultivasi tertinggi berada di ranah Dewa Langit pertama, dan level kultivasi terendah tidak terbatas. 9 Bilah Raja Surgawi menjelaskan aturannya. Beberapa jenius God King tingkat pertama memiliki ekspresi jelek. Mereka yang tingkat kultivasinya telah melampaui tingkat pertama alam Raja Dewa akan kehilangan hak untuk bertarung memperebutkan manik asal kekuatan dewa. 9 Bilah, jangan pergi terlalu jauh. Raja Surgawi 9 Potong berkata dengan ekspresi gelap. Dengan susunan 9 pedang Raja Surgawi, dapat dibayangkan bahwa para kesayangan surga yang memasuki formasi tersebut pasti akan bertarung sengit. Ketika saat itu tiba, para kesayangan surga dari keluarga 9 Raja Surgawi Absolut akan saling bertarung, dan itu mungkin benar-benar dapat menyebabkan konflik. Ada apa, Jiu Jue? Tidakkah kau ingin para jenius di bawahmu bertarung untuk mendapatkan mutiara kekuatan surgawi? Apakah kau ingin mengambil kesempatan mereka? Jika kau memiliki kemampuan, kau juga harus mengeluarkan mutiara sumber kekuatan surgawi dan memberikannya kepada bawahanmu. Raja Surgawi 9 Potongan tertawa dingin. Anda, 9 Raja Surgawi yang agung itu kehilangan kata-kata. Manik asal kekuatan surgawi hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Itu bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya karena seseorang memiliki kultivasi dan status yang tinggi. Dia tidak memilikinya. Ini bukan rencana dari Raja Surgawi 9 Pedang, tetapi rencana terbuka. Bahkan jika dia tahu tujuan pihak lain, dia tidak bisa menolaknya. Saat dia menolak dan tidak mengizinkan para tokoh utama dari 9 istana Raja Surgawi Absolut untuk berpartisipasi, para tokoh utama ini pasti akan memiliki banyak pendapat. Daya tangkalnya akan sangat berkurang. 9 pedang Raja Surgawi mencibir. Dia tahu bahwa 9 hal mutlak Raja Surgawi hanya bisa setuju dan tidak bisa menolak. Baiklah, karena kau rela menghabiskan begitu banyak, 9 bilah pedang, maka 9 istana Raja Surgawi Pamungkas akan menerima hadiah besar dari manik asal kekuatan dewa ini. Suara absolut Raja Surgawi 9 bergema di seluruh area. Hal ini membuat banyak kesayangan surga bersemangat. Baiklah, saya akan mencari tempat untuk menyiapkan formasi. Kompetisi akan dimulai dalam 7 hari. Bagi yang ingin berpartisipasi, silakan mendaftar. Kata rumah Raja Surgawi 9 Bilah.
Setelah mengatakan itu, tatapan mata Nine Blades Heavenly King Mansion menyapu dan akhirnya tertuju pada Luming. Kilatan dingin melintas di mata mereka. Kamu Luming. 9 bilah Raja Surgawi berbicara. Hal ini mengejutkan banyak orang. Raja Surgawi 9 Pedang benar-benar mengenal Luming. Ditatap oleh Raja Surgawi 9 Pedang, Luming merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas raksasa yang sangat menakutkan, seolah-olah dia akan dimangsa kapan saja. Luming merasakan bahaya besar. Luming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, "Benar, aku Luming." Bagus sekali, pahlawan memang datang dari pemuda. Raja Surgawi 9 Pedang tersenyum tipis. Kemudian, dia mengabaikan Luming dan pergi bersama orang-orang dari kediaman Raja Surgawi 9 Pedang. Mata Raja Surgawi 9 Absolut berkedip. Dia melangkah maju dan meninggalkan tempat itu. Namun, suasana menjadi gempar. Berita tentang manik asal-usul kekuatan suci menyebar bagai badai ke seluruh rumah besar 9 Raja Surgawi Absolut, menyebabkan keributan besar. Mutiara kekuatan surgawi dapat memungkinkan seorang kesayangan surga yang telah membangkitkan sumber kekuatan surgawi menjadi kesayangan surga sejati dari dinasti suci kehampaan yang agung. Ketertarikan ini berakibat fatal. Favorit surga yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari kultivasinya dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Luming, apakah kamu ingin berpartisipasi? Wu Ming bertanya pada Luming. Tentu saja saya akan berpartisipasi. Luming tersenyum. Meski dia punya firasat bahwa dirinya akan menjadi sasaran rumah Raja Surgawi 9 Pedang jika dia ikut serta, dia tidak ingin kehilangan kekuatan suci mutiara. Begitu dia memperoleh mutiara kekuatan suci, dia akan mampu memahami keterampilan rahasia asal-usul, yang akan sangat membantunya. Tidak lama kemudian, 9 pedang Raja Surgawi dan 9 perkebunan Raja Surgawi mutlak mengirim orang untuk mendaftar. Generasi muda dengan basis kultivasi Raja Surgawi tingkat pertama atau di bawahnya dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Selama beberapa waktu, orang-orang berkumpul untuk mendaftar. Bahkan beberapa pemuda yang tidak memiliki dasar kultivasi tinggi berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Sebab, meskipun pertarungan memperebutkan kekuatan suci Pearl kali ini bergantung pada kekuatan, namun juga bergantung pada keberuntungan. Jika dia cukup beruntung menemukan sumber kekuatan suci Pearl, dia bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Selama dia bisa bersembunyi selama sebulan, sumber kekuatan suci Pearl akan menjadi miliknya. Ini hanya sebulan, saya akan dapat melaluinya dengan sangat cepat. Luming juga pergi untuk mendaftar. Namun, dia tidak mengizinkan Qiu Yue mendaftar. Selama kurun waktu ini, Qiu Yue telah menyentuh batas alam Raja Dewa dan saat ini sedang dalam pengasingan untuk menerobos ke alam Raja Dewa. Ia yakin bahwa ia akan segera berhasil. Setelah pendaftaran, Luming kembali ke kediamannya untuk berkultivasi dan menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera, 7 hari telah berlalu. 7 hari kemudian, banyak sekali kesayangan surga berkumpul di distrik Raja Surgawi. Selain para talenta tertinggi yang bersaing memperebutkan manik asal kekuatan surgawi, ada banyak orang lain yang hadir di sana untuk menonton. Ada lautan manusia, dan tidak mungkin menghitung berapa banyak orang di sana. Di tengah kerumunan, Luming melihat kepala keluarga Wu, keluarga Jin, keluarga Qin, keluarga manusia bersayap, dan seterusnya. Para leluhur keluarga bangsawan besar ini muncul satu demi satu. Kaisar Naga Abadi Chapter 3126 Bahasa Indonesia. Bab 3126, di dalam formasi besar. Asyik, sebuah riak muncul di udara, lalu sebuah sosok muncul di langit. 9 Raja Surgawi yang absolut telah tiba. 9 Raja Surgawi absolut berdiri di langit, tidak bergerak sama sekali, dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, dari arah lain, muncullah cahaya pelangi yang terbang di atasnya. Orang-orang dari rumah Raja Surgawi 9 bilah telah tiba. Pemimpin kelompok itu adalah Raja Surgawi 9 bilah. Di belakangnya, selain kedua lelaki tua itu, sisanya adalah kaum muda.
Ada lebih dari 100 orang muda, masing-masing dari mereka berpenampilan mengesankan, mereka semua adalah naga di antara manusia. Sumber, Novgo.co. 9 bilah, semuanya ada di sini, mari kita mulai. Raja Surgawi 9 memotong sambil menatap pedang Raja Surgawi 9. Sesuai dengan apa yang aku inginkan. Raja Surgawi 9 pedang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, rune padat muncul di ruang kosong di depannya. Rune-rune ini membentuk formasi besar yang menyelimuti area terbuka yang luas. Ruang terbuka ini sangat luas, meliputi gunung dan danau. Ada berbagai macam medan. Inilah formasi besar yang telah dibentuk oleh 9 pedang Raja Surgawi dalam 7 hari terakhir. Setelah formasi itu muncul, Raja Surgawi dengan 9 pedang melambaikan tangannya lagi, dan seekor harimau besar muncul di langit. Harimau buas ini bukanlah makhluk hidup dari daging dan darah, melainkan sebuah boneka. Raja Dewa tingkat pertama, dan EBSCP, banyak orang tergerak. Mereka dapat merasakan bahwa aura boneka harimau itu setara dengan aura God King tingkat pertama. Setelah mengeluarkan boneka harimau, mutiara kekuatan surgawi muncul di tangan Raja Dewa Ninedawes. Ketika mereka melihat manik asal kekuatan suci, mata banyak orang terbakar oleh keinginan. Raja Surgawi 9 pedang melambaikan tangannya, dan sumber kekuatan suci mutiara terbang keluar, terbang menuju titik di antara kedua alis boneka harimau, lalu tertanam di sana. Mengaum, boneka harimau yang ganas itu mengeluarkan raungan dan melangkah ke udara. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju formasi itu, menghilang di dalamnya. Kalian, lihat. Ketika boneka harimau menghilang ke dalam formasi, Istana Raja Surgawi 9 bilah melambai lagi, dan sebuah gambar besar muncul di langit. Dalam gambar ini, terlihat jelas boneka harimau yang buas dari sebelumnya berlari cepat menembus hutan. Gambar ini dapat memproyeksikan situasi di dalam formasi. Kita dapat melihat apa yang Anda lakukan di dalam. Sebentar lagi, Anda akan memasuki formasi dan mengejar boneka itu. Siapapun yang mengambil manik asal kekuatan surgawi dan tinggal di formasi selama sebulan akan memiliki manik asal kekuatan surgawi. Raja Surgawi 9 pedang mengumumkan, lalu menatap Raja Surgawi Absolut 9 pedang, Jiu Jue, bagaimana menurutmu? Kamu tidak keberatan, kan? Tidak, aku tidak melakukannya. Raja Surgawi 9 potong berkata dengan tenang. Baiklah, mari kita mulai. Suara pedang 9 Raja Surgawi bergema di seluruh pemandangan. Ayo pergi. Begitu suara dari mansion Raja Surgawi 9 pedang selesai, seorang pemuda melayang ke udara dan menyerbu ke arah formasi itu. Wus! Beberapa ratus sosok terbang menuju ke arah susunan itu. Orang-orang ini semuanya adalah para jenius dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Beberapa dari mereka berada di tingkat pertama alam Raja Dewa, tetapi ada juga setengah langkah Raja Dewa dan bahkan Dewa Surgawi tingkat ke-9. Orang-orang ini berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Formasi itu meliputi area yang sangat luas. Jika dia beruntung dan menemukan mutiara kekuatan surgawi, dia bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah sebulan, mutiara kekuatan surgawi itu akan menjadi miliknya. Banyak orang yang berpikiran sama. Ratusan elit terbang ke dalam jangkauan susunan itu dan menghilang. Namun, saat berikutnya, gambar besar di langit memperlihatkan pemuda yang telah masuk. Setelah para pemuda itu memasuki formasi, mereka berhamburan dan terbang ke berbagai arah. Setelah itu, semakin banyak favorit yang Heaven yang terbang maju. Beberapa di antara mereka adalah eksistensi dengan kekuatan yang menakjubkan. Namun, para tokoh utama dari Nine Blades Heavenly King Mansion tidak terburu-buru maju. Mereka semua tampak santai dan mencibir. Ayo pergi. Pada saat ini, sosok Lu Ming juga bergerak dan dia bergegas menuju formasi tersebut, menghilang di dalamnya. Bocah ini telah menghancurkan rencana raja ini. Jika kau bertemu dengannya di formasi, bunuh dia demi raja ini. Suara 9 pedang Raja Surgawi bergema di telinga lebih dari 100 orang jenius di rumah Raja Surgawi 9 pedang. Awalnya, rencana si Kongnan berjalan dengan baik, tetapi akhirnya dirusak oleh Lu Ming.
Dia tidak punya pilihan selain datang sendiri ke rumah 9 Raja Surgawi Mutlak dan menggunakan mutiara asal kekuatan surgawi untuk melaksanakan rencananya. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Raja Surgawi, jangan khawatir. Aku akan membawa kepala orang ini kepadamu. Anak itu milikku. Para teladan dari rumah Raja Surgawi 9 segera angkat bicara, mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Pergi. Pedang 9 Raja Surgawi melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 teladan dari kediaman pedang 9 Raja Surgawi terbang maju dan masuk ke dalam formasi. Lu Ming memasuki barisan dan muncul di puncak gunung. Ini memang formasi hebat yang dibentuk oleh Raja Surgawi. Di dalam formasi itu, seperti ada dunia. Lu Ming punya ide. Dia kemudian secara acak memilih arah dan terbang maju. Formasi itu meliputi area yang luas, dan dia tidak tahu kemana boneka harimau yang ganas itu lari. Dia hanya bisa terbang berkeliling dan mencoba peruntungannya. Di luar susunan, di langit, gambar besar itu terus berubah, memproyeksikan gambar ke dalam susunan. Layar berganti antara boneka harimau dan elit lainnya. Hari berlalu dengan cepat. Pada hari pertama, banyak kesayangan surga yang mencari secara acak dan mencoba peruntungan mereka. Namun, setelah sehari, seseorang mendekati boneka harimau. Dia orang pilihan dari klan Su. Seseorang berseru dengan suara rendah, memperlihatkan ekspresi gembira. Mereka adalah ahli keluarga Su. Dari gambar, terlihat ada 5 pemuda yang sangat dekat dengan boneka harimau. Kelima pemuda ini adalah ahli kebanggaan surgawi keluarga Su. Para ahli keluarga Su tentu saja senang. Selama prajurit pilihan keluarga Su bertemu dengan boneka harimau yang ganas terlebih dahulu, membunuhnya, mengambil mutiara kekuatan surgawi, menyembunyikannya, dan menemukan tempat untuk bersembunyi, mutiara kekuatan surgawi akan menjadi milik prajurit pilihan keluarga Su setelah sebulan. Dengan kekuatan surgawi mutiara, keluarga Su akan memiliki bakat tak tertandingi yang dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal. Ketika Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan pertemuan, dia pasti akan bersinar. Perlu diketahui bahwa ketika Akademi Suci Kerajaan Void Agung diadakan, bahkan Kaisar Suci dari dinasti Suci Void Agung akan muncul secara pribadi. Selama seseorang tampil dengan baik dan diakui oleh Kaisar Suci, masa depannya tidak akan terbatas. Orang-orang dari keluarga lain juga menonton dengan gugup, takut paragon keluarga Su akan menyentuh boneka harimau. Namun, elit keluarga Su memang semakin dekat dengan boneka harimau. Saya telah menemukan boneka harimau. Tiba-tiba, elit keluarga Su berseru dengan suara rendah, matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Membunuh. Kelima elit keluarga Su sangat bersemangat. Mereka segera bergegas keluar dan menyerang boneka harimau yang ganas itu. Dari 5 kesayangan keluarga Su, 3 di antaranya berada di alam Raja Dewa tingkat pertama. 2 lainnya adalah Raja Dewa setengah langkah dan memiliki kekuatan Dewa tingkat Dewa. Mereka lebih dari cukup untuk membunuh boneka harimau Raja Dewa tingkat pertama. 5 serangan ditujukan pada boneka harimau. Mengaum. Boneka harimau yang ganas itu mengeluarkan raungan keras. Ia juga menyadari adanya bahaya, dan segera melarikan diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 3127 Bahasa Indonesia. Bab 3127, Bab 3127 Pertempuran yang kacau. Boneka harimau mencoba melarikan diri, tetapi tetap tidak dapat menghindari semua serangan. 2 serangan mengenai boneka harimau. Ledakan. Dengan 2 ledakan dahsyat, boneka harimau itu terlempar dan menabrak puncak gunung. Puncak gunung itu meledak, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Namun, sesosok tubuh bergegas keluar dari reruntuhan dan melarikan diri ke kejauhan. Itu adalah boneka harimau. Boneka itu tampaknya baik-baik saja setelah dipukul oleh 2 jenius alam Raja Dewa tingkat pertama, dan kecepatannya masih secepat kilat. Pertahanan yang kuat sekali. Mata paragon keluarga Su menyipit. 2 orang jenius Raja Dewa tingkat pertama telah menyerang boneka harimau sebelumnya. Kekuatan penghancur mereka sangat mengejutkan. Jika Raja Dewa biasa terkena serangan mereka, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Namun, boneka harimau yang ganas itu tampaknya baik-baik saja.
Orang bisa membayangkan betapa hebatnya pertahanannya. Sumber, Novgo.co. Mengejar. Kelima pemuda keluarga Su berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, tetapi kecepatan boneka harimau yang ganas itu terlalu cepat untuk mereka kejar. Brengsek. Di luar, para ahli dari keluarga Su berteriak dengan suara pelan, merasa sangat kasihan. Boneka harimau hampir berhasil melarikan diri. Para ahli dari keluarga lain menghela napas lega. Boneka harimau yang ganas itu hendak berlari menuju surga kesayangan klan Jin. Tiba-tiba seseorang berseru. Terlihat boneka harimau yang ganas itu tengah berlari, dan tak jauh dari situ, ada 6 pemuda. Keenam pemuda itu semuanya mengenakan jubah emas. Mereka adalah orang-orang pilihan dari klan Jin. Menjijikkan. Para master keluarga Su sangat tidak senang, sementara para master keluarga Jin sangat gembira. Bahkan master keluarga Jin pun senang. Boneka harimau yang ganas itu semakin dekat dengan prajurit elit klan Jin. Akhirnya, prajurit elit klan Jin juga memperhatikan boneka harimau yang ganas itu. Itu boneka harimau. Haha, kita sangat beruntung. Ayo berangkat. Para elit klan Jin sangat gembira. Mereka menyerang satu demi satu. Jejak telapak tangan emas dikirim ke arah boneka harimau yang ganas. Boneka harimau itu terus-menerus menghindar, tetapi masih ada beberapa jejak telapak tangan yang mengenai tubuh boneka harimau itu dan membuatnya terpental. Pada saat ini, paragon keluarga Su juga telah tiba. Tidak bagus, cepat serang. Kesayangan surga klan Jin terkejut dan terus terbang maju. Para elit klan Jin dan klan Su mengepung boneka harimau yang ganas itu dalam sekejap. Tubuh boneka harimau bergetar saat berdiri. Boneka itu mengamati sekelilingnya, tetapi tidak menyerang ke depan. Dia tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Kamilah yang menemukan boneka harimau. Kalian, enyahlah. Seorang kesayangan keluarga Jin berteriak dingin dan menatap keluarga Su dengan tatapan tidak bersahabat. Kalianlah yang harusnya tersesat. Kamilah yang pertama kali menemukan boneka harimau yang ganas, dan kami terus mengejarnya selama ini. Salah satu elit klan Su berteriak sebagai tanggapan. Sebagai keluarga bangsawan, keluarga Su tidak takut dengan keluarga Jin. Kalian yang menemukannya lebih dulu. Hehe, kalian memang pandai bicara. Jika kamu tidak tersesat, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Beberapa orang kesayangan surga dari klan Jin berbicara dengan dingin, niat membunuh mereka meningkat. Sama-sama, apakah menurutmu kami takut padamu? Orang terpilih dari klan Su juga memberikan tanggapan yang kuat. Mengaum. Tepat pada saat ini, boneka harimau mengeluarkan raungan dan menyerbu ke arah tertentu. Rasanya seperti sekering telah dinyalakan. Menyerang. Membunuh. Paragon klan Jin dan klan Su menyerang pada saat yang sama. Satu demi satu, mereka menyerang boneka harimau yang ganas. Ledakan. 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 Begitu banyak serangan yang mendarat di tubuh boneka harimau, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dan boneka harimau terlempar ke dalam lubang tersebut. Namun, pertahanan boneka harimau yang ganas itu sungguh mencengangkan. Meski begitu banyak serangan yang mengenai tubuhnya, boneka itu tidak hancur. Boneka harimau yang ganas itu terus meraung dan meronta, ingin menyerang keluar. Sayangnya, ia tidak dapat bergerak setelah ditekan oleh begitu banyak ahli. Ledakan, ledakan, serangan demi serangan mendarat di tubuh boneka harimau yang ganas itu. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata seorang pemuda dari keluarga Jin. Sebuah pedang emas terbang keluar dari dahinya dan menebas seorang pemuda dari keluarga Su. Pemuda dari keluarga Su itu terkejut dan cepat menghindar, tetapi dia masih selangkah terlalu lambat. Luka pedang yang dalam muncul di tubuhnya, dan dia terluka parah. Membunuh. Pemuda dari keluarga Jin itu telah melukai lawannya dengan parah hanya dengan satu gerakan. Dia meraung dan terus menyerang lawannya. Pedang pemecah kekosongan emas mengeluarkan lolongan mengerikan saat menebas ke arah pemuda dari keluarga Su. Pihak lain terluka karena kecerobohan sesaat. Karena tidak dapat melakukan perlawanan, dia menjerit keras saat tubuhnya terpotong menjadi dua, dan meninggal di tempat. Seorang jenius Raja Dewa tingkat pertama terbunuh begitu saja. Klan Jin,
Kalian menjijikkan. Di luar formasi, seorang master dari keluarga Su meraung dan mengeluarkan ki liar, menyerbu ke arah keluarga Jin. Namun, tuan dari keluarga Jin juga melepaskan ki-nya untuk menghalangi ki tuan dari keluarga Su. Dasar hina, kita sedang berjuang untuk harta karun, dan segala cara bisa digunakan untuk memperjuangkan harta karun itu. Siapa yang menyuruhmu, keluarga Su, untuk bersikap bodoh? Salah satu ahli keluarga Jin menjawab dengan dingin. Kalian, kepala keluarga Su sangat tertekan. Dia menatap tajam ke arah orang-orang dari keluarga Jin dengan amarah dan niat membunuh di matanya. Wajah 9 Raja Surgawi berubah gelap. Apa yang dikhawatirkannya telah terjadi. Para jenius dari berbagai bidang akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan manik sumber kekuatan surgawi. Ini akan memperdalam kebencian dan konflik di antara keluarga. Bibir Raja Surgawi dengan 9 pedang melengkung membentuk senyum dingin. Inilah yang ingin dilihatnya. Dalam formasi, salah satu teladan klan Su terbunuh, yang membuat para teladan lainnya marah. Sialan, ayo kita bunuh saja jalan kembali. Bunuh Jin-Jin ini. Para elit klan Su yang tersisa meraung saat mereka menyerang pemuda dari klan Jin. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak mulai bertarung dengan sengit. Dengan itu, boneka harimau akhirnya menemukan kesempatan untuk keluar dari pengepungan dan berlari ke kejauhan. Sialan, kejar. Ketika para kultivator elit klan Jin melihat boneka harimau yang ganas itu melarikan diri, mereka segera melancarkan serangan, memaksa anggota klan Su untuk mundur. Kemudian, mereka mengejar boneka harimau yang ganas itu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Keluarga Su mengikuti tepat di belakang keluarga Jin. Satu mengejar dan satu melarikan diri, dalam sekejap mata, mereka telah mengejar sejauh puluhan ribu mil. Akhirnya, boneka harimau yang ganas itu bertemu dengan kelompok ketiga kesayangan surga. Itu boneka harimau, haha. Kekuatan surgawi mutiara adalah milik kita. Di depannya, sekelompok pemuda muncul. Ada 5 orang. Ketika mereka melihat boneka harimau yang ganas, mereka menyerang satu demi satu, membombardir tubuh boneka itu dan membuatnya terbang. Akan tetapi, ia masih belum mampu menembus pertahanan boneka harimau. Namun, orang-orang dari keluarga Jin dan Su telah mengejar boneka harimau dan mengepungnya. Keluarga Matahari. Mata para kesayangan surga dari keluarga Jin dan Su berkedip-kedip. Sekelompok orang yang muncul di belakang mereka berasal dari keluarga Sun. Ketiga pihak terlibat dalam konfrontasi, mengepung boneka harimau. Penguasa keluarga Su melotot ke arah orang-orang keluarga Jin dengan penuh kebencian, namun dia tidak bergerak sedikit pun. Situasinya rumit dan bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Ketiga kubu saling berhadapan, dan sesaat, tak seorang pun bergerak. Kaisar Naga Abadi Chapter 3128 Bahasa Indonesia. Bab 3128, Gajah Emas. Tidak ada satupun pihak yang mengambil langkah, mereka berada dalam jalan buntu. Pertahanan boneka harimau ini sangat kuat. Tidak akan mudah untuk menembusnya. Bagaimana dengan ini? Kita akan bekerja sama untuk membunuh boneka harimau terlebih dahulu, dan kemudian kita akan bertarung untuk mendapatkan mutiara kekuatan surgawi. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Saran dari salah satu favorit surga dari klan Jin. Baiklah, kami setuju. Salah satu elit keluarga Matahari mengangguk. Kemudian, keluarga Jin dan keluarga Sun sama-sama memandang keluarga Su. Baiklah, kami setuju. Pada akhirnya, paragon keluarga Su juga setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita serang bersama. Sumber, Novgo.co. Orang pilihan klan Jin mengangguk. Seluruh tubuhnya bersinar saat ia melancarkan serangan ke arah boneka harimau yang ganas. Kemudian, para pahlawan dari keluarga Su dan keluarga Sun mulai bergerak. Ketiga kekuatan itu memiliki lebih dari 10 ahli secara total. Ada 8 atau 9 ahli alam Dewa Raja. Mereka semua sangat kuat. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang bersama, boneka harimau yang ganas itu sama sekali bukan tandingan mereka dan berhasil ditumpas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah di bawah boneka harimau terus retak dan retak. Boneka harimau itu tertanam di tanah, tidak bisa bergerak.
Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, meskipun pertahanan boneka harimau yang ganas itu kuat, ia tidak dapat menahannya. Setelah dipukul beberapa kali, boneka harimau akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan retakan pun muncul di sekujur tubuhnya. Mata semua orang berbinar, dan mereka mulai membombardir dengan lebih banyak usaha. Tentu saja, semua orang waspada satu sama lain, takut kalau-kalau tiba-tiba ada yang menyerang. Kaca, kaca, suara pecahan porselen semakin banyak. Retakan tebal muncul di tubuh boneka harimau, dan akhirnya meledak dengan keras. Asyik, boneka harimau itu meledak, tetapi mutiara asal kekuatan surgawi tidak rusak sama sekali. Ia berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar. Mutiara kekuatan surgawi itu milikku. Itu milikku. Mata semua orang langsung menyala dengan hasrat saat mereka menyerbu ke arah kekuatan surgawi Pearl. Mati, aku sudah waspada terhadapmu. Raungan kemarahan terdengar saat para pahlawan ketiga keluarga memulai pertempuran yang kacau. Asyik, tiba-tiba, sebuah sosok menyerbu ke arah manik asal kekuatan suci. Dia adalah seorang jenius dari keluarga Su. Orang ini ditutupi oleh baju besi batu yang tebal. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan berlari menuju mutiara kekuatan surgawi. Kamu mencari kematian. Para kesayangan surga dari keluarga Jin dan Matahari berteriak dingin sambil menyerang. Namun, kesayangan surga dari keluarga Su ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Banyak serangan menghantam baju besi batunya, menimbulkan suara berdenting dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat pertahanan paragon klan Su, dia tidak dapat menahan begitu banyak serangan. Namun, dia hanya perlu bertahan sebentar. Ketika baju besi batu di tubuhnya meledak, dia sudah bergegas ke mutiara kekuatan surgawi dan meraihnya. Menangkap, para elit keluarga Su melambaikan tangannya, dan manik asal kekuatan dewa terbang ke arah elit lain dalam keluarga Su seperti pelangi. Para elit keluarga Su menangkap manik asal kekuatan dewa dan melarikan diri. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah. Brengsek. Para elit keluarga Jin dan Sun mengejar elit keluarga Su seperti orang gila. Pemuda dari keluarga Su yang baru saja mengambil kekuatan suci Pearl memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dua jenius Raja Dewa setengah langkah lainnya dari keluarga Su dengan cepat terbang dan menangkapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Salah satu dari mereka bertanya. Saya baik-baik saja. Saya harap Su Kuang bisa lolos, kata para elit klan Su sebelumnya. Namun, begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan meledak dari depan dengan momentum yang mencengangkan. Cahaya itu ditujukan pada elit keluarga Su, Su Kuang, yang telah memperoleh mutiara kekuatan surgawi. Su Kuang terkejut dan segera menangkisnya. Lapisan pelindung batu juga muncul di tubuhnya dan melilitnya. Keluarga Su lebih baik dalam bertahan. Namun, saat cahaya pedang emas itu turun, baju besi batu Su Kuang menjadi rapuh seperti tahu. Puci, tubuh Su Kuang terpotong menjadi dua, dan dia meninggal di tempat. Seorang raja surgawi tingkat pertama terbunuh dalam sekejap. Kemudian, sesosok muncul di samping tubuh Su Kuang. Dengan lambaian tangannya, dia meraih mutiara kekuatan surgawi. Gajah emas. Itu gajah emas, sialan. Baik anggota keluarga Su yang tersisa maupun para elit keluarga Sun, semuanya berseru kaget, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Jin Xiang adalah salah satu dari 4 talenta muda klan Jin. Dia berada di tingkat pertama alam God King dan juga telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi. Kekuatannya sangat mengerikan. Orang seperti itu dapat dikatakan berada di puncak piramida dalam pertarungan memperebutkan manik asal kekuatan surgawi ini. Klan Jin, sialan. Di luar, para ahli keluarga Su meraung marah. Keluarga Su telah kehilangan seorang jenius lainnya. Ini adalah seorang jenius dari alam Raja Dewa. Mereka yang bisa menerobos ke alam Raja Dewa di usia muda adalah jenius yang langka. Hanya ada beberapa dari mereka di setiap keluarga. Kesayangan surga ini adalah pilar masa depan keluarga besar. Namun sekarang, 2 dari mereka sudah meninggal. Mereka berdua dibunuh oleh keluarga Jin. Aneh rasanya jika para ahli dari keluarga Su tidak marah. Hahaha, bagus.
Para pakar keluarga Jin tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Sekarang sumber kekuatan suci mutiara telah jatuh ke tangan Jin Xiang, siapa yang bisa mengambilnya? Dengan kekuatan Jin Xiang, selama dia menyembunyikan mutiara kekuatan surgawi dengan baik dan menemukan tempat untuk bersembunyi, akan sangat mudah baginya untuk bertahan hidup selama sebulan. Para ahli dari keluarga Jin nampaknya telah melihat Jin Xiang membangkitkan keterampilan rahasia asal dari faktor kekuatan dewa asal. Dengan kekuatan Jin Xiang, begitu ia membangkitkan jurus rahasia asal, kekuatan tempurnya akan meroket. Ia pasti akan bersinar selama konferensi Akademi Suci Kerajaan Void Agung dan bahkan dihargai oleh Kaisar Suci. Dengan begitu, klan Jin akan mampu melambung tinggi. Dalam formasi, Jin Xiang sangat gembira. Dia melihat mutiara kekuatan surgawi di tangannya dengan saksama dan ingin menyimpannya di cincin penyimpanannya. Tetapi saat berikutnya, ekspresi Jin Xiang berubah. Manik asal kekuatan suci tidak dapat ditaruh dalam cincin penyimpanan. Jin Xiang mencoba beberapa cincin penyimpanan lagi, tetapi hasilnya sama saja. Sial, aku tidak bisa menyimpannya. Gajah emas sangat marah. Manik asal kekuatan surgawi telah melepaskan fluktuasi energi yang aneh. Jika dia tidak bisa menyimpannya, itu akan mudah ditemukan dan sulit disembunyikan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup selama sebulan itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang lain juga terkejut. Manik asal kekuatan surgawi tidak bisa disimpan. 9 bilah, kau sudah bertindak terlalu jauh. Suara dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut terdengar di telinga Raja Surgawi 9 Pedang, dan itu sangat dingin. Raja Surgawi 9 Pedang pasti telah melakukan sesuatu pada manik asal kekuatan surgawi sehingga tidak dapat disimpan. Dalam kasus ini, hampir mustahil bagi orang yang memiliki manik asal kekuatan surgawi untuk bersembunyi dan hidup damai selama sebulan. Dia pasti akan diburu dan dirampok orang lain. Orang bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Semakin intens pertikaian, semakin dalam konflik antara keluarga. Terlalu banyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena ini adalah kompetisi, semakin ketat kompetisinya, semakin baik. Kalau tidak, apakah menurutmu begitu mudah untuk mendapatkan harta karun seperti mutiara kekuatan surgawi? Raja Surgawi 9 Pedang mencibir sebagai tanggapan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3129 Bahasa Indonesia. Bab 3129, Bab 3129 Konflik semakin intensif. Ekspresi Raja Surgawi 9 Potong tampak jelek dan dia mendengus dingin. Alasan utamanya adalah karena kekuatan surgawi Pearl terlalu menggoda, terutama bagi para talenta muda. Sekalipun dia tahu tentang rencana jahat Raja Langit 9 Bilah, akan sulit baginya untuk menghentikannya. Banyak sekali orang yang hadir semuanya memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Di dalam barisan itu, mata Jin Xiang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menatap keluarga Su dan keluarga Sun dengan tatapan dingin. Karena dia tidak bisa mengambil manik asal kekuatan dewa, dia akan membunuh semua orang di keluarga Sun dan keluarga Su. Dengan begitu, berita tentang dia mendapatkan manik asal kekuatan dewa tidak akan bocor begitu cepat, dan dia bisa mengulur lebih banyak waktu. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat menundanya selama sebulan. Kalian, cegah orang-orang keluarga Sun. Aku akan membunuh orang-orang keluarga Su. Sumber, Novgo.co. Jin Xiang mengirim pesan kepada para jenius keluarga Jin. Mata ahli kebanggaan surga dari klan Jin berkedip beberapa kali. Dia mengangguk tanpa suara dan tiba-tiba bergerak, menerkam ke arah ahli kebanggaan surga dari klan matahari. Gajah emas berubah menjadi petir emas dan menyerbu ke arah 3 pemuda yang tersisa dari keluarga Su. Tidak bagus, dia akan membunuh kita. Salah satu elit keluarga Su terkejut. Cepat mundur. 3 elit keluarga Su ingin mundur dan melarikan diri. Namun, dari 3 orang kesayangan keluarga Su yang tersisa, 2 di antaranya adalah Raja Dewa setengah langkah dan 1 adalah Raja Dewa, tetapi ia terluka parah. Kecepatan mereka jauh dari Gajah Emas. Gajah Emas melesat dan mengejar 3 kesayangan surga klan Su. Wus, wus. Cahaya pedang emas menebas ke arah 3 elit keluarga Su.
Darah menyembur keluar dan 3 teriakan terdengar. 3 orang suci keluarga Su yang tersisa semuanya terbunuh. Keluarga Jin, kalian mencari kematian. Aku akan memusnahkan kalian semua. Di luar formasi, para ahli keluarga Su benar-benar marah setelah menyaksikan kejadian ini. Mereka seperti binatang buas, mata mereka merah saat mereka menyerang para ahli keluarga Jin. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian ingin memberontak? Saat kalian memasuki formasi, kalian harus siap untuk dibunuh. Jika kalian tidak mampu bermain, maka kalian seharusnya tidak mengirim orang masuk. Tuan dari keluarga Jin berteriak dengan dingin, dan aura kekerasan menyebar. Ledakan. Aura Tuan dari keluarga Jin dan Tuan dari keluarga Su bertabrakan, menyebabkan gelombang besar. Perang antara kedua keluarga segera dimulai. Namun, pada saat ini, aura mengerikan menekan mereka, menyebabkan wajah para ahli dari kedua keluarga berubah. Karena aura ini berasal dari potongan Raja Surgawi 9. Karena kita akan bertarung memperebutkan harta karun, pembunuhan tidak dapat dihindari. Aku akan mengatakan sesuatu. Karena kita telah mengirim orang untuk bertarung memperebutkan harta karun, kita harus siap untuk dibunuh. Jangan bawa dendam dari dalam keluar dan jangan ditertawakan oleh orang lain, mengerti? Raja Surgawi 9 potong berkata dengan dingin. Raja Surgawi itu bijaksana, kata Tuan keluarga Jin. Ya, kepala keluarga Su dan para ahli keluarga Su hanya bisa menundukkan kepala. Meskipun begitu, mereka masih dipenuhi dengan kebencian. 9 pedang Raja Surgawi mencibir. Begitu konflik terjadi, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa kata dari 9 Raja Surgawi absolut. Sekarang, Raja Surgawi 9 ekstrim telah ditekan, tetapi di masa depan, konflik antara keluarga besar pasti tidak akan ditekan. Menjijikkan. Pada saat ini, para ahli keluarga matahari juga khawatir. Jelaslah bahwa Jin Xiang ingin membungkam mereka. Setelah membunuh ahli kesombongan surgawi keluarga Su, dia akan membunuh ahli kesombongan surgawi keluarga Sun. Jin Xiang, ayo kita pergi. Kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentangmu yang mendapatkan mutiara kekuatan surgawi. Pada saat ini, kesayangan surga dari keluarga matahari berteriak. Sebagai Raja Dewa tingkat pertama, perbedaan kekuatan antara mereka yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi dan mereka yang belum terlalu besar. Jika Jin Xiang ingin membunuh mereka, itu tidak akan sulit sama sekali dengan bantuan para jenius lainnya dari klan Jin. Bersumpahlah demi esensi hidupmu bahwa kau tidak akan memberitahu siapapun. Aku akan membiarkanmu pergi. Mata Jin Xiang berkedip beberapa kali sebelum dia berkata. Keluarga Sun memiliki hubungan baik dengan keluarga Jin dan Qin. Saat itu di kota kuno Bintang Bulan, keluarga Qin bahkan mengundang keluarga Matahari untuk membunuh Lu Ming bersama. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkannya, Jin Xiang memutuskan untuk membiarkan keluarga Sun pergi agar tidak merusak hubungan antara kedua keluarga. Baiklah, kami bersumpah. Kesayangan surga dari keluarga Matahari mengangguk cepat dan kemudian bersumpah demi sumber kehidupannya. Kalian bisa pergi. Setelah orang-orang keluarga Sun bersumpah demi sumber kehidupan mereka, Jin Xiang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Keluarga rakyat matahari sangat gembira dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, terdengar suara lolongan yang mengerikan. Tidak jauh dari sana, tombak batu terbang dengan kecepatan yang mengerikan, mengincar seorang jenius Raja Surgawi tingkat pertama dari keluarga Jin. Kesayangan surga dari klan Jin sudah tenang setelah kedatangan Jin Xiang. Dia tidak pernah menyangka akan ada yang menyerangnya. Sudah terlambat untuk melawan. Aduh, jenius Raja Dewa tingkat pertama dari klan Jin kepalanya tertusuk tombak batu dan mati di tempat. Siapa ini? Gajah emas sangat marah. Ia melihat ke arah datangnya tombak batu itu, seolah-olah ingin memakan seseorang. Asyik, ke arah itu, sebuah sosok melintas dan seorang pemuda jangkung muncul. Suyan? Ini Suyan. Haha, bagus sekali. Di luar formasi, para ahli keluarga Su sangat gembira. Para ahli dari keluarga Jin memasang wajah muram. Kematian seorang Raja Dewa tingkat pertama membuat hati mereka sakit. Suyan, itu kamu. Mata Jin Xiang menatap Suyan,
dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tatapan Su Yan menyapu mayat paragon klan Su, dan matanya sangat dingin. Jin Xiang, kau telah membunuh begitu banyak elit klan suku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Ledakan. Tubuh Su Yan meledak dengan aura yang menakutkan. Alam Raja Dewa. Basis kultivasi Su Yan berada di alam Raja Dewa. Kembali ke kota kuno Star Moon, tingkat kultivasi Su Yan hanya berada di alam setengah langkah God King. Namun, setelah pertarungan hidup dan mati dengan Siji dari Nine Blades Heavenly King Mansion, Su Yan telah memperoleh banyak hal dari membunuh Siji. Dia kembali dan mengasingkan diri selama beberapa waktu sebelum berhasil menembus alam God King. Su Yan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal ketika dia masih setengah langkah Raja Surgawi. Setelah dia menerobos ke alam Raja Surgawi, kekuatannya telah meroket. Memangnya kenapa kalau aku membunuh orang-orang keluarga Sumu? Hari ini, aku akan membunuhmu juga. Matilah! Teriak Jin Xiang sambil menggunakan pedang penghancur kekosongan dan menebas ke arah Su Yan. Su Yan sama sekali tidak takut. Tombak batu lain terbentuk di telapak tangannya. Dia mengayunkan tombak batu itu secara horizontal dan menyerang gajah emas. Dentang. Pedang pemecah kekosongan bertabrakan dengan tombak batu, menimbulkan ledakan yang menggemparkan serta kekuatan dahsyat yang menyebar. Kekuatan itu seperti gelombang yang menyapu ke segala arah. Tanah terus retak karena kekuatan yang mengerikan itu. Tubuh Su Yan gemetar dan dia mundur ke arah 5 kesayangan surga lainnya dari klan Jin. Tidak bagus. Su Yan, kamu berani. Ekspresi Jin Xiang berubah dan dia meraung. Dia tahu bahwa Su Yan telah bertukar pukulan dengannya dan dengan sengaja meminjam kekuatannya untuk menyerbu ke arah para elit klan Jin. Target Su Yan adalah para jenius lainnya dari klan Jin. Ayo pergi. Para kesayangan surga dari klan Jin terkejut dan berhamburan. Namun, Su Yan telah mengunci satu orang, dan tombak batu itu menusuk keluar. Dengan bantuan gajah emas, kecepatan Su Yan menjadi sangat cepat. Kekuatan tombak batu itu bahkan lebih mengejutkan. Favorit surga dari klan Jin ini juga seorang Raja Dewa. Dia tentu saja tidak mau dibunuh. Dengan raungan keras, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengeksekusi telapak tangan pemutus kekosongan. Telapak tangannya menebas tombak batu, berharap untuk memblokir serangan Su Yan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3130 Bahasa Indonesia. Bab 3130, Luming bertemu musuh. Para elit klan Jin ingin memblokir serangan Su Yan, tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dentang. Ketika tombak batu Suya bertabrakan dengan tangan penghancur kehampaan milik kesayangan surga klan Jin, ledakan dahsyat terdengar. Kemudian, lengan kesayangan surga klan Jin meledak. Kesayangan surga dari klan Jin berteriak sambil mundur. Namun, serangan Su Yan bahkan lebih cepat. Tombak batu itu seperti sambaran petir, menembus kepala kesayangan surga dan membunuhnya di tempat. Jenius Raja Surgawi tingkat pertama lainnya dari keluarga Jin terbunuh. Su Yan, kau sedang mencari kematian. Gajah emas meraung dan menyerang Su Yan. Namun, Su Yan tidak ingin melawan Jin Xiang secara langsung. Dia melangkah maju, dan seperti bola meriam, dia menyerang ke arah kesayangan surga klan Jin berikutnya. Gajah emas pun murka dan mengejarnya. Diperbarui oleh Novege, Ko. Akan tetapi, sebelum Jin Xiang dapat mengejar Su Yan telah mengejar elit klan Jin dan melancarkan badai serangan. Setelah beberapa gerakan, elit klan Jin lainnya dibunuh oleh Su Yan. Sialan, sialan. Di luar, para ahli dari keluarga Jin meraung marah. Mata mereka merah dan hati mereka sakit. Sebelumnya, ketika Jin Xiang membunuh ahli kesombongan surgawi klan Su, mereka merasa sangat senang. Sekarang, ahli kesombongan surgawi klan Jin mereka terbunuh. Mereka akhirnya mengerti apa artinya merasakan sakit hati. Hahaha, pembunuhan yang bagus, bunuh semua ini. Pakar keluarga Su tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya berhasil membalas dendam. Tawa para master keluarga Su semakin menyakiti hati para master keluarga Jin. Mereka menggertakkan gigi dan tidak sabar untuk bertarung dengan para master keluarga Su. Di dalam formasi,
Su Yan membunuh 3 orang berturut-turut. Para elit klan Jin lainnya berpencar dan akhirnya melarikan diri jauh. Pada saat ini, Gajah Emas juga telah menyusul Su Yan dan melancarkan serangan ganas. Bertarung. Su Yan sangat kuat. Dia mengacungkan tombak batunya dan bertarung dengan Gajah Emas. Meskipun Jin Xiang telah mencapai alam Raja Dewa sebelumnya, dia hanya berada di alam Raja Dewa tingkat pertama, alam yang sama dengan Su Yan. Su Yan tidak takut padanya. Keduanya bertarung dengan sengit selama puluhan gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Pada saat ini, cahaya pelangi bersinar di kejauhan. Seseorang telah tiba. Keributan pertempuran di sini akhirnya menarik perhatian kesayangan surga lainnya dan mereka semua bergegas mendekat. Dan itu bukan hanya ahli kebanggaan surga dari satu keluarga. Ada beberapa ahli kebanggaan surga dari beberapa keluarga, setidaknya ada 20 orang. Wajah Jin Xiang langsung menjadi gelap. Dia masih memiliki mutiara kekuatan surgawi. Cepat, manik asal kekuatan suci ada di tangan Jin Xiang. Itu ada di tangannya. Melihat yang lain tiba, Su Yan berteriak. Semua favorit surga memandang ke arah tangan kiri Jin Xiang. Tangan kiri Jin Xiang memegang mutiara kekuatan surgawi. Itu benar-benar manik asal kekuatan dewa. Ketika para elit melihat manik asal kekuatan surgawi, mata mereka menyala dengan gairah. Mutiara kekuatan surgawi itu milikku. Jin Xiang, serahkan manik asal kekuatan dewa. Beberapa raungan terdengar, dan sedikitnya selusin favorit surga menerkam ke arah Gajah Emas. Salah satu dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Orang ini juga seorang God King yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Dia berada di level yang sama dengan Jin Xiang dan Su Yan. Ekspresi Jin Xiang berubah jelek. Jika tidak ada orang setingkat ini, dia tidak akan takut. Namun dengan orang setingkat ini dan Su Yan, dia tidak sebanding dengan mereka. Jin Xiang ingin segera melarikan diri, tetapi Su Yan menahannya. Para elit lainnya sudah tiba. Wus, wus, wus. Lebih dari selusin serangan melesat ke arah Gajah Emas. Tangan pemutus kekosongan, pemutus kekosongan. Serang, teriak Jin Xiang, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus-menerus mengeluarkan jejak telapak tangan emas. Namun, tidak peduli seberapa keras Jin Xiang mencoba melawan, dia tetap tidak ada tandingannya. Serangannya hancur, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia terhuyung mundur. Wajahnya pucat, dan luka dalam muncul di dadanya. Jin Xiang berbalik dan berlari tanpa berpikir. Jangan biarkan dia lolos. Su Yan meraung dan menjadi orang pertama yang mengejar Gajah Emas. Favorit surga lainnya mengikuti dan mengejar Gajah Emas. Tak lama kemudian, mereka telah mengejar sejauh puluhan ribu mil. Gajah Emas berubah menjadi cahaya keemasan dan mencoba melarikan diri, sambil memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah. Sekelompok orang muncul di kehampaan di hadapan mereka. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini, dan kebanyakan dari mereka membawa pedang. Jelas, mereka semua berasal dari rumah besar Nine Blades Heavenly King. Jin Xiang tidak punya pilihan selain menyerahkan mutiara kekuatan surgawi untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika para talenta tertinggi dari Istana Raja Surgawi 9 Pedang melihat mutiara kekuatan surgawi di tangan Jin Xiang, mereka saling memandang dan semua mundur, seolah-olah mereka tidak akan berpartisipasi. Jin Xiang sangat terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia terbang melewati mereka dan terus melarikan diri. Su Yan dan yang lainnya mengejar. Hehe, biarkan saja mereka bertarung satu sama lain dulu. Favorit surga dari rumah Raja Surgawi 9 Bilah mencibir. Di luar formasi, ekspresi Raja Surgawi 9 terlihat jelek. Jelas, para tokoh utama dari rumah Raja Surgawi 9 Pedang telah diperintahkan oleh Raja Surgawi 9 Pedang untuk tidak bersaing dengan para tokoh utama dari rumah Raja Surgawi 9 Mutlak. Mereka akan terlebih dahulu membiarkan mereka saling membunuh dan mengintensifkan konflik antara keluarga-keluarga utama dari rumah Raja Surgawi 9 Mutlak. Jiu Dao, untuk mencapai tujuanmu, kamu memberikan mutiara kekuatan surgawi secara cuma-cuma,
yang memungkinkan 9 istana Raja Surgawi mutlak menghasilkan favorit surga teratas. Aku ingin tahu apakah kamu telah kehilangan atau memperolehnya. Petik 2. Raja Surgawi 9 dengan dingin mentransmisikan suaranya ke pedang Raja Surgawi 9. Aku akan memberimu mutiara kekuatan surgawi secara cuma-cuma. Jiu Jue, kau benar-benar naif. Apa kau benar-benar berpikir bahwa orang-orangmu dapat mengambil mutiara kekuatan surgawi? Raja Surgawi 9 bila itu mencibir, suaranya penuh ejekan. Benarkah begitu? Raja Surgawi 9 mutlak tertawa dingin sebagai tanggapan, tetapi dia punya firasat buruk di hatinya. Di dalam formasi, meskipun Jin Xiang tidak dihalangi oleh para ahli kesombongan surga dari rumah Raja Surgawi 9 bilah, dia tidak berlari jauh sebelum dia bertemu dengan para ahli kesombongan surga dari rumah Raja Surgawi 9 bilah lainnya. Dia telah dikepung, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membuang kekuatan suci Pearl untuk menyelamatkan hidupnya. Akibatnya, tentu saja terjadi pertempuran yang kacau. Tidak seorang pun dapat memperoleh manik asal kekuatan surgawi pada akhirnya. Selama seseorang memperoleh manik asal kekuatan surgawi, mereka akan diserang oleh orang lain. Pertempuran semakin sengit dan semakin banyak pula orang jenius yang tewas dalam pertempuran. Di luar formasi itu, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa banyak keluarga sedang bermusuhan. Jika bukan karena Raja Surgawi 9 seni yang menekan situasi di sini, beberapa keluarga bangsawan pasti sudah memulai perang. Wajah Raja Surgawi 9 pedang dipenuhi dengan senyuman. Sekarang, semuanya berjalan sesuai rencananya. Konflik antara berbagai keluarga bangsawan di rumah besar Raja Surgawi 9 pedang memang semakin dalam. Juga, bocah nakal yang merusak rencanaku itu, aku penasaran apakah dia sudah terbunuh. Raja Surgawi 9 pedang teringat kembali pada Luming. Ia melambaikan tangannya dan pemandangan di langit tiba-tiba berubah dari pertempuran yang kacau menjadi pemandangan lain. Hanya ada satu orang dalam gambar itu, dan itu adalah Luming. Setelah Luming memasuki formasi, dia terbang tanpa tujuan. Sayangnya, dia tidak melihat manik asal kekuatan surgawi setelah waktu yang lama. Hal ini membuat Luming agak terdiam. Tiba-tiba, Luming menghentikan langkahnya saat sekelompok pahlawan menghalangi jalannya. Mereka adalah paragon dari kediaman Raja Surgawi 9 pedang. Jumlah mereka lebih dari selusin, dan semuanya menatap Luming dengan mata dingin.